Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, Tin S Priyambada. Dan kali ini saya akan berbagi sedikit opini dan motivasi untuk teman-teman yang ingin nge-YouTube, terutama yang satu profesi dengan saya ya, yaitu guru. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya baru saja selesai mengoreksi jawaban siswa, baru saja melaksanakan PTS ya. Di sini kita belajar masih daring, anak-anak masih belajar di rumah, tapi guru berangkat seperti biasa ya. Nah, lalu apakah bisa seorang guru itu menjadi seorang YouTuber? Jawabannya adalah sudah pasti sangat bisa. Profesi apapun, entah itu guru, dokter, ibu rumah tangga, bahkan anak ABG sekalipun, bahkan anak-anak sekalipun, siapapun bisa menjadi YouTuber ya. Lalu konten apa yang harus diangkat? Sebetulnya kalau soal konten itu kembali ke passion kita masing-masing. Kita berprofesi sebagai guru, tapi bisa saja kita punya hobi yang lain. Nah, itu bisa kita angkat untuk menjadi konten kita. Mungkin saja kita guru tapi kita suka bernyanyi. Nah, itu bisa kita jadikan untuk konten kita kan, kita bisa membuat cover. Nah, lalu bisa saja kita ini seorang guru tapi kita hobi memasak. Nah, kita bisa membuat konten tentang masak-masak. Seperti teman saya, Rekumi TV, itu dia guru tapi dia juga membuat konten tentang memasak. Kita bisa saja membuat konten tentang materi pelajaran, karena guru itu sangat dekat dengan materi pelajaran yang diberikan kepada anak ya. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih memilih untuk membuat konten yang bergantian, campur aduk. Jadi konten saya ini kalau teman-teman perhatikan atau kalau teman-teman mengikuti saya dari awal, konten saya ini ada yang tentang tutorial make upnya, ada ya, vlognya, ada podcastnya, ada hobinya, ya ada juga apa ya, tips-tips yang lainnya gitu. Jadi konten saya di sini bisa dibilang campur sari, tapi banyak juga teman-teman saya yang membuat konten itu satu warna gitu, satu tone kontennya itu. Ada yang tentang masak saja, ada yang tentang materi pelajaran saja, ada yang tentang vlog saja. Tapi saya sendiri lebih memilih untuk membuat konten yang bergantian gitu setiap episodenya. Jadi seorang guru itu bisa menjadi YouTuber dengan banyak ide. Jadi seorang guru sebetulnya memiliki banyak ide untuk dituangkan jika dia ingin menjadi seorang YouTuber. Tidak ada patokan ya, kita walaupun kita guru, tidak harus kita membuat konten tentang mata pelajaran saja, tidak harus kita membuat konten yang ada kaitannya dengan pendidikan saja pun memang itu tidak bisa dipungkiri. Pasti kita sehari-hari sangat dekat dengan hal itu ya. Saya sendiri di konten saya ada mengenai edukasinya, ada materi pelajarannya ada, walaupun tidak banyak. Tapi soal konten itu kembali lagi pada diri kita. Seorang guru ingin membuat konten seperti apa, itu kembali lagi pada keinginan, niat, dan ide kita. Kalau selama ini kan anggapannya kebanyakan orang tuh beranggapan kalau guru itu adalah sosok yang serius, yang guru itu nggak asik, guru itu kaku mungkin, atau guru itu orang yang apa ya, susah untuk diajak bercanda. Mungkin anggapan atau stigma masyarakat kan selama ini seperti itu ya. Tapi tidak juga, guru juga bisa asik, guru juga bisa menuangkan ide-idenya, guru juga bisa berkreasi, tetapi juga dia bisa tetap berprestasi di pekerjaannya. Jadi sekaligus mungkin guru yang YouTube itu mematahkan stigma atau mematahkan anggapan kebanyakan masyarakat bahwa guru itu orangnya serius, tidak bisa diajak bercanda dan sebagainya. Nah, yang paling utama adalah guru itu sangat-sangat bisa berkreasi ya, bisa berkreasi dan menuangkan ide-idenya sehingga bermanfaat untuk orang lain ya, terutama untuk anak didik. Sekarang ini sudah banyak ya guru-guru yang memiliki channel YouTube, apapun kontennya, apakah itu tentang edukasi atau justru hanya tentang vlog atau memasak atau konten-konten yang lain. Itu sudah sangat banyak sekali ya guru yang mulai membuat konten. Dan kalau teman-teman tahu itu ya, nge-YouTube itu banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Manfaatnya itu luar biasa. Jadi manfaatnya itu yang pertama, kita akan banyak teman. Kenapa kita akan banyak teman? Pastinya kalau kita nge-YouTube itu sesama YouTuber itu akan saling support. Jadi kita
akan banyak teman dari Sabang sampai Merauke ya. Pertama, kita akan banyak teman. Kedua, kita dapat menuangkan ide-ide kreatif kita gitu. Jadi dengan YouTube ini justru menantang kita untuk membuat sesuatu yang berbeda gitu. Kita punya ide apapun, segera tuangkan gitu. Lalu selain untuk mengasah ide kreatif kita, YouTube juga manfaatnya banyak sekali. Bahkan kalau kita membuat konten tentang edukasi misalkan, atau konten lainnya yang bermanfaat bagi orang lain, itu manfaatnya luar biasa, akan ditonton oleh banyak orang, dan kita akan mendapatkan faedah atau manfaat dari apa yang sudah kita upload. Mungkin kita akan dapat pahala dari konten-konten yang positif gitu ya. Selain itu juga, selain dari kita banyak teman, kita dapat mengasah kreativitas juga. Pastinya akan ada feedback lain. Kalau kita sudah monet, pastinya kita akan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube secara bertahap. Mungkin tidak langsung besar, tapi secara bertahap. Yang penting kita nikmati saja prosesnya gitu, karena proses itu tidak akan membodohi hasil ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau mencoba segala sesuatu mulai dari nol, itu insya Allah yang namanya proses tidak akan pernah membodohi hasil selama kita mau berusaha. Nah teman-teman, saya rasa itu saja opini dan motivasi yang ingin saya bagikan dengan teman-teman, khususnya yang satu profesi dengan saya, teman-teman guru yang juga ingin menjadi YouTuber atau vlogger gitu. Jadi yang penting kalian mulai saja dulu dan niatkan. Insya Allah ide-ide itu akan datang dengan seiringnya waktu, dan yang penting kalian harus mau menikmati setiap prosesnya, karena menjadi seorang YouTuber itu sangat-sangat tidak mudah ya, sangat-sangat tidak mudah. Jadi yang penting kita nikmati saja prosesnya, karena yang namanya proses itu tidak akan pernah membodohi hasil. Baik, demikian dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama yang satu profesi dengan saya. Tetap jaga semangat, dan semoga saja pandemik ini segera berakhir supaya kita bisa belajar tatap muka kembali, karena kasihan sekali anak-anak selama ini daring, dan kita juga mengajar secara daring gitu. Jadi rasanya sudah sangat rindu melakukan tatap muka, belajar tatap muka dengan anak-anak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dadah.